Tanggal 18 Oktober, hari ke-292. Bacaan Lukas pasal 7 sampai pasal 9. Kegiatan dan komitmen anak manusia. Garis besar. Dalam 3 pasal yang padat ini, Lukas menggambarkan Yesus yang terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari Galilea ke wilayah timur Laut Galilea, ke utara menuju Kaisarea Filipi, lalu ke selatan melalui Samaria. Sepanjang perjalanannya, Yesus menunjukkan belas kasihan dan kuasanya. Ia menyembuhkan hamba perwira Roma dan anak janda di Nain, mengampuni dosa seorang wanita berdosa, menenangkan badai di danau, mengusir legiun roh jahat dari seorang yang kerasukan, memberi makan 5.000 orang, dan akhirnya ia menyingkapkan kemuliaannya di atas gunung Transfigurasi. Namun, di tengah pelayanan yang luar biasa itu, Yesus mulai menegaskan identitas dan tujuannya, bahwa ia harus menderita, ditolak, mati, dan dibangkitkan kembali. Lukas pasal 9 ayat 22. Dan kepada mereka yang ingin mengikutnya, ia memperjelas bahwa panggilan kemuridan adalah panggilan total tanpa kompromi. Renungan harian. Apa artinya menjadi murid yang sungguh-sungguh di zaman sekarang ini? Dalam Lukas pasal 9, Yesus tidak menawarkan kenyamanan atau keamanan, melainkan salib dan penyangkalan diri. Ia berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Artinya, menjadi murid bukan sekedar hadir dalam kebaktian, melainkan menyerahkan seluruh hidup kepada Kristus. Waktu, harta, kehendak, dan reputasi kita. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu kepada orang itu. Lukas pasal 9 ayat 26. Iman yang sejati menuntut keberanian untuk berdiri bagi Kristus di tengah dunia yang menolaknya. Dan Yesus menutup dengan peringatan tajam. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas pasal 9 ayat 62. Tuhan tidak mencari pengikut yang sempurna, melainkan mereka yang setia tanpa syarat. Renungkan, apa yang masih menahan Anda untuk mengikuti Yesus sepenuhnya? Apakah kenyamanan, ketakutan, atau kesibukan dunia? Tuhan tidak minta sebagian hidup Anda, Ia minta seluruhnya, sebab Ia telah memberikan seluruhnya bagi Anda. Pendalaman. Dengarkan dia. Lukas pasal 9 ayat 35. Di atas gunung Transfigurasi, suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kata-kata ini menggemakan nubuat Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Kamu harus mendengarkan dia. Dengan pernyataan ini, Allah menegaskan bahwa Yesus adalah nabi yang dijanjikan, bukan sekedar guru besar, tetapi firman Allah yang hidup, yang harus didengar dan ditaati. Dunia kita penuh dengan suara, ambisi, kekhawatiran, opini manusia, namun hanya satu suara yang membawa hidup, suara Kristus.
Luangkan waktu hari ini untuk berdiam diri dan berkata dalam hati, "Tuhan, aku mau mendengarkan Engkau." Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.